Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Suatu hari di Baghdad, Abu Jahil yang selalu merasa paling pintar dan berkuasa memutuskan untuk memberi ceramah di hadapan warga di alun-alun kota. Ia ingin pamer pengetahuannya dan mendapatkan pujian. Ia mempersiapkan pidatonya dengan penuh kesombongan, berharap semua orang akan terkesima. Warga pun berbondong-bondong datang, sebagian besar karena penasaran dan beberapa karena terpaksa. Abu Nawas pun hadir, berdiri di antara kerumunan dengan senyum tipis di bibirnya. Ia tahu jika Abu Jahil yang berbicara, pasti ada saja hal lucu atau konyol yang akan terjadi. Abu Jahil naik ke panggung kecil yang sudah disiapkan. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, membusungkan dada, dan memulai ceramahnya dengan suara lantang. Wahai saudara-saudariku warga Baghdad, hari ini aku akan berbicara tentang hikmah kehidupan, tentang bagaimana kita harus menghadapi takdir. Ingatlah, manusia itu diciptakan dari tanah, seru Abu Jahil penuh semangat. Warga mengangguk-angguk, mencoba serius mendengarkan. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Ya, lanjut Abu Jahil, suaranya semakin keras. Kita ini berasal dari tanah, dan karena itu kita harus selalu mengingat asal-usul kita. Kita harus selalu rendah hati seperti tanah itu sendiri. Sampai di sini ceramah Abu Jahil masih terdengar lumayan. Namun tiba-tiba Abu Jahil menjadi terlalu bersemangat dan mulai kehilangan fokusnya. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Oleh karena itu, teriaknya, "Mari kita bersyukur, 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 karena kita ini adalah makhluk yang mulia. Kita bisa berjalan di atas tanah, kita bisa menginjak-injak tanah, dan lihatlah, kita tidak pernah jatuh atau tergelincir hanya karena menginjak tanah." Warga mulai saling pandang, merasa ada yang aneh dengan logika Abu Jahil. Jika manusia memang diciptakan dari tanah dan tanah itu sendiri adalah sesuatu yang diinjak, mengapa ia menekankan bahwa kita tidak jatuh saat menginjaknya? Bukankah itu hal yang sudah jelas? Abu Nawas yang awalnya hanya tersenyum, kini mulai merasa geli. Ia berusaha menahan tawanya, menggigit bibir bawahnya. Abu Jahil yang tidak menyadari kejanggalan ucapannya semakin terbawa suasana. Bayangkan, jika kita terbuat dari air, tentu kita akan menetes. Jika kita terbuat dari udara, tentu kita akan terbang. Tapi tidak, kita terbuat dari tanah. Karena itu, kita bisa berdiri kokoh. Ini adalah karunia Tuhan. Lanjut Abu Jahil. Pada titik ini, tawa Abu Nawas tak bisa lagi dibendung. Sebuah tawa kecil keluar, lalu semakin besar, hingga akhirnya ia tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya. Tawa Abu Nawas yang riuh itu menarik perhatian semua orang, termasuk Abu Jahil. Abu Jahil yang sedang dalam puncak semangatnya merasa terhina. Wajahnya merah padam. "Hei, Abu Nawas, mengapa kau tertawa? Apakah kau mengejek ceramahku?" ujarnya. Abu Nawas mencoba meredakan tawanya, namun sulit. Ampun Tuan Abu Jahil," katanya di sela-sela tawa. "Maafkan hamba tidak bermaksud mengejek. Hanya saja..." Ia berhenti sejenak, masih menahan tawa. "Hamba baru teringat, jika kita terbuat dari tanah dan kita menginjak tanah, bukankah itu berarti kita sebenarnya sedang menginjak diri kita sendiri?" celetuk Abu Nawas.
Ucapan Abu Nawas yang polos namun logis itu seketika membuat seluruh warga yang tadinya bingung ini paham dan ikut tertawa. Mereka semua membayangkan konyolnya logika Abu Jahil. Jika manusia dari tanah menginjak tanah, berarti mereka menginjak bagian dari diri mereka sendiri. Abu Jahil terdiam, lidahnya keluh. Ia menyadari kesalahannya sendiri dan bagaimana Abu Nawas dengan cerdik dan lucu mengungkapkannya. Ceramahnya yang penuh kesombongan itu berakhir dengan kekonyolan. Malu tak terkira, Abu Jahil pun buru-buru turun dari panggung dan meninggalkan alun-alun, diikuti gelak tawa warga yang masih membekas. Meskipun berulang kali gagal membalaskan dendamnya, Abu Jahil selalu mencari cara supaya bisa mengalahkan Abu Nawas. Dalam hati Abu Jahil berkata, mungkin satu-satunya cara adalah aku harus menjadi prajurit istana. Dengan begitu, Abu Nawas pasti akan takut kepadaku. Ternyata niatan Abu Jahil ini bukanlah omong kosong. Ia pun mendekati penasihat istana dan memberikan beberapa hadiah. Tentu saja penasihat istana dengan senang hati menerimanya. Akhirnya keduanya pun menjadi akrab, hingga pada suatu ketika Abu Jahil berkata, "Aku ingin jadi prajurit istana, bisakah kau membantuku? Nanti aku akan memberimu hadiah lebih banyak lagi." Penasihat istana pun menjawab, "Tentu saja bisa, Abu Jahil, kamu jangan khawatir." Tidak butuh waktu lama, Abu Jahil pun menjadi prajurit istana. Dan atas rekomendasi penasihat istana, dalam kurun waktu 2 bulan, Abu Jahil diangkat menjadi komandan prajurit. Disinilah rencana Abu Jahil kepada Abu Nawas mulai dilancarkan. Ia bersama anak buah prajuritnya mendatangi perkebunan milik Abu Nawas. Sesampainya di sana, tampaklah Abu Nawas sedang menyirami kebun tanamannya. Melihat kedatangan Abu Jahil, Abu Nawas pun menjadi kaget. Apalagi penampilan Abu Jahil kali ini mengenakan seragam komandan prajurit. "Wah, sekarang kau hebat sekali, Abu Jahil. Saya ikut bangga melihatnya," kata Abu Nawas. "Diam kau, Abu Nawas," bentak Abu Jahil. "Aku kesini untuk memeriksa kebun kamu. Karena disinyalir kamu menanam pohon ganja," terang Abu Jahil. Tanpa permisi, Abu Jahil ngacak-ngacak perkebunan Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya terdiam dan tak berkutik. Setelah puas merusak kebun Abu Nawas, Abu Jahil lalu menghampirinya. "Hei Abu Nawas, mana lagi kebun milikmu?" tanya Abu Jahil dengan nada membentak. "Ada di sebelah sana, tapi tolong jangan pergi ke sana," jawab Abu Nawas. Dengan sombongnya Abu Jahil menunjukkan lencananya. "Lihat lencana ini, aku adalah komandan prajurit. Aku punya kuasa dan aku berhak melakukan apa saja. Kau paham?" bentak Abu Jahil. Abu Nawas pun terdiam dan meminta maaf kepada Abu Jahil. Tak lama setelah Abu Jahil memasuki kebun tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan seperti orang panik. Rupanya Abu Jahil sedang dikejar beruang besar. Ia berlari sambil teriak ketakutan. Melihat hal itu, Abu Nawas pun ikut berteriak, "Lencanamu, tunjukkan lencanamu, biar beruangnya kabur," teriak Abu Nawas sambil tertawa. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, rumah Abu Nawas disatroni kawanan perampok. Perampok tersebut berjumlah 4 orang. Dan kesemuanya membawa senjata tajam. Abu Nawas yang merasa ketakutan, diam-diam menyelinap keluar dan berlari menuju pos penjagaan. Rupanya, di sana ada Abu Jahil dan beberapa anak buahnya sedang berjaga. "Wahai Abu Jahil, tolonglah saya. Di rumahku ada kawanan perampok," kata Abu Nawas memberitahu. "Maaf, saya ada tugas istana.
ada urusan yang lebih penting yang harus aku kerjakan, jawab Abu Jahil. Kalau begitu, perintahkan anak buahmu untuk menangkap perampok di rumahku, pinta Abu Nawas. Tidak bisa, semua prajurit juga sedang sibuk, balas Abu Jahil tidak peduli. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun berkata, "Ya sudahlah, nanti biar aku urus sendiri." Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkannya. Tak berselang lama, Abu Nawas kembali mendatangi pos penjagaan. "Ada apa lagi?" tanya Abu Jahil. "Perampoknya sudah aku bunuh semua, jadi aku tak perlu lagi bantuanmu," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun kaget. Tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah rencana jahat. "Kenapa kau membunuh mereka? Apakah kamu diancam atau kamu diserang oleh mereka?" tanya Abu Jahil. "Tidak, aku hanya tak ingin mereka mencuri barang-barang di rumahku," jawab Abu Nawas. "Itu kan tidak boleh, kau akan dihukum atas perbuatanmu itu," balas Abu Jahil. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Ini kesempatanku untuk memenjarakan Abu Nawas." Maka berangkatlah Abu Jahil sendirian mendatangi rumah Abu Nawas. Ia berniat memeriksa keadaan mayat kawanan perampok tersebut. Sesampainya di sana, ternyata kawanan perampok itu masih hidup. Mereka sedang melakukan aksinya, dan begitu mereka melihat kedatangan Abu Jahil, mereka menjadi panik dan menyerang Abu Jahil. Mendapat serangan bertubi-tubi, Abu Jahil pun berteriak minta tolong. Dengan segera, para anak buahnya datang untuk menolongnya. Kawanan perampok itu pun kabur dan gagal merampok rumah Abu Nawas. Sementara Abu Jahil yang menahan rasa sakit berkata kepada Abu Nawas, "Aku kira kau bilang kau sudah membunuh mereka." Abu Nawas pun membalas, "Aku kira kau bilang tak ada prajurit yang bisa datang," balas Abu Nawas sambil tersenyum. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar kota Baghdad. Ia menikmati angin sore sambil sesekali menyapa orang-orang yang dikenalnya. Namun tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang aneh. Seekor anjing hitam kurus mengikuti setiap langkahnya. Abu Nawas berhenti, anjing itu juga berhenti. Abu Nawas berjalan lagi, anjing itu tetap mengikutinya. Ia mencoba berbelok ke gang sempit. Anjing itu tetap mengekor. Ini pasti bukan kebetulan, gumam Abu Nawas. Merasa penasaran, Abu Nawas pun bertanya kepada anjing itu. Tentu saja anjing tidak menjawab, tapi Abu Nawas tetap berbicara dengan gaya khasnya. "Wahai anjing, apakah kau ingin sesuatu dariku?" Anjing itu hanya menatapnya dengan mata berbinar dan menjulurkan lidahnya. Terlihat seperti sangat akrab dengan Abu Nawas. Orang-orang mulai memperhatikan kejadian itu. Salah satu pedagang roti tertawa dan berkata, "Abu Nawas, sepertinya anjing itu menganggapmu tuannya." Abu Nawas menggaruk kepalanya. "Tapi aku bahkan tidak punya tulang untuknya." Si anjing tetap mengikutinya. Bahkan sampai Abu Nawas tiba di rumah. Karena kasihan, akhirnya Abu Nawas memberi sedikit sisa makanan dan air. Si anjing langsung melahapnya dengan lahap. "Baiklah, kalau kau ingin tinggal di sini, jangan bikin onar ya," kata Abu Nawas. Dan sejak hari itu, anjing itu selalu berada di sekitar rumah Abu Nawas. Keesokan harinya, ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, datanglah seorang bangsawan kaya dengan pakaian mewah. Wajahnya tampak kesal. "Abu Nawas, aku mendengar kau mengambil anjingku," serunya dengan marah. Abu Nawas terkejut. "Anjingmu? Aku tidak mengambil apa-apa." Bangsawan itu menunjuk ke arah anjing yang tengah tidur di pojokan. "Itu anjingku, aku sudah mencarinya selama 3 hari. Abu Nawas mengelus jenggotnya. "Oh,
Kalau begitu, biar kita tanya langsung pada si anjing. Bangsawan itu mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Abu Nawas tersenyum licik. Jika anjing ini memang milikmu, tentu dia akan memilih kembali kepadamu daripada tinggal bersamaku. Ia kemudian berjongkok dan berkata kepada anjing itu, "Wahai anjing, jika ini benar tuanmu, pergilah kepadanya. Jika kau lebih suka tinggal di sini, tetaplah di tempatmu." Anjing itu hanya menguap dan tetap duduk di tempatnya. Ia bahkan tidak melirik bangsawan kaya itu. Orang-orang yang berkumpul mulai tertawa. "Wah, tampaknya anjing pun bisa memilih tuan yang lebih baik," seru salah satu warga. Bangsawan itu malu. Ia mencoba memanggil anjing itu dengan manis, tetapi anjing itu tetap tak bergerak. Akhirnya dengan wajah merah padam, bangsawan itu pergi tanpa berkata apa-apa. Sejak hari itu, Abu Nawas semakin terkenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kasih sayangnya kepada makhluk hidup. Ia pun berkata kepada murid-muridnya, kesetiaan itu bukan soal kekayaan atau kemewahan, tetapi soal hati yang tulus. Dan anjing kecil itu, ia tetap tinggal bersama Abu Nawas, setia menemani hari-harinya yang penuh dengan kejutan. Anak gembala yang bikin emosi. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Baginda Raja. "Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga," perintah para pengawal istana. Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. "Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar," tukas Abu Nawas. "Ini titah paduka raja, Tuan. Tuan Abu harus mematuhinya," balas si pengawal. Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. "Ampun paduka yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku," jawab Baginda Raja. "Oh, begitu. Hamba siap menemani paduka," sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas, karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota di sana. Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk. Anak itu pasti pandai merawatnya, kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. "Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya?" bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Siap paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. "Boleh saya tanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh, silahkan Tuan," jawab si anak. "Domba-dombamu sehat dan gemuk, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu nih, yang hitam atau yang putih?" kata si anak balik bertanya. "Domba yang hitam dulu deh," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau yang hitam, dia makannya rumput basah," balas si anak. "Lalu, kalau domba yang putih, kamu kasih makan apa?"
Tanya Abu Nawas kembali. Yang putih juga sama, dia makannya rumput basah, jawab anak gembala. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia bertanya kembali. Domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya? Tanya Abu Nawas. Domba yang mana dulu? Yang hitam atau yang putih? Balas si anak gembala. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, yang hitam dulu deh. Oh, kalau yang hitam banyak, 10 kg per tahun, jawab si anak gembala. Lalu, kalau domba yang putih berapa kilogram per tahunnya? Tanya Abu Nawas penasaran. Yang putih juga sama tuan, jawab si anak gembala. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya, ia pun kembali bertanya, apakah domba-domba itu menghasilkan susu? Si anak gembala menjawab, domba yang mana duluan, yang hitam atau yang putih? Dengan nada kesal. Abu Nawas membalas, yang hitam dulu deh. Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah, selalu menghasilkan susu tuan, jawab si anak gembala. Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu? Tanya Abu Nawas. Yang putih juga sama tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu, jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. Woi bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan domba putih, kalau ternyata jawabannya sama saja? Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar, si anak menjawab, maaf tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya tuan. Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. Oh, begitu rupanya. Maafkan saya ya, habisnya saya tadi sempat emosi. Lalu, kalau yang putih punya siapa nak? Tanya Abu Nawas penuh kelembutan. Yang putih juga milik saya tuan, jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. Dasar bocah sialan, gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Suatu ketika, Abu Nawas meminta Abu Jahil untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya di majelis. Karena Abu Jahil tidak menguasai ilmu agama, ia pun memutuskan untuk mengajar cara menggambar. Kemudian ia mulai menggambar buah apel di papan tulis. Anak-anak, ini gambar apa? Tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak menjawab, pantat. Mendengar itu, sontak Abu Jahil menjadi emosi. Kalian masih kecil tapi tidak punya sopan santun ya, berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua, kata Abu Jahil memarahi. Mendengar suara kegaduhan di majelisnya, Abu Nawas segera mendatanginya. Ada apa ini? Tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. Murid-muridmu ini loh, tidak sopan kepada orang tua. Mereka ditanya baik-baik malah jawabannya ucapan kotor, jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tidak enak dan ia segera menasihati murid-muridnya. Bukankah kalian sudah diajari adab kepada orang tua? Kenapa kalian tidak menerapkannya? Bentak Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening. Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. Kalian ini sungguh keterlaluan. Kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang melakukan ini? Ayo jawab, bentak Abu Nawas. Dia tuan guru, jawab murid-muridnya sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Abu Jahil pun langsung pingsan seketika.
Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan minum secangkir teh hangat buatan istri tercinta. Setelah waktu beranjak siang, Abu Nawas memutuskan pergi ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya. Sesampainya di sana, ternyata teman-temannya sudah menunggu kedatangan dirinya. Ia pun langsung duduk membaur bersama mereka. "Hei Abu Nawas, sudah dengar kabar terbaru belum?" kata salah satu temannya. "Kabar apa itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Katanya hakim di kota kita sekarang sudah diganti yang baru," jawabnya. "Loh, memangnya hakim yang lama kenapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Hakim yang lama dipecat, katanya karena ketahuan korupsi," balasnya. "Oh, hakim yang baru juga nanti sama seperti itu," timpal Abu Nawas. "Maksudnya gimana Abu Nawas? Hakim yang baru juga suka korupsi?" tanya mereka kembali. "Begini, bukankah hobi pejabat menumpuk harta kekayaan? Bisa jadi hakim yang baru juga gemar mengoleksi emas dan berlian," ujar Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, ucapan Abu Nawas ini beredar di masyarakat hingga sampailah ke telinga hakim yang baru. Mendengar itu, sang hakim menjadi geram. Ia ingin memberi pelajaran kepada Abu Nawas. Sang hakim lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Mengetahui bahwa dirinya akan ditangkap, Abu Nawas segera kabur bersembunyi di hutan. Di sana, ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lepas dari hukuman. Setelah merenung agak lama, muncullah ide cemerlang. "Aku sudah tahu caranya. Lebih baik aku ke rumah Tuan Hakim sekarang juga," pikir Abu Nawas. Dengan wajah ceria, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hakim yang baru. Setibanya di sana, sang hakim kaget dengan kedatangan Abu Nawas, seolah ia menunjukkan sikap kesetiaan dan kepatuhan. "Beberapa hari ini prajuritku mencarimu Abu Nawas, tapi tidak pernah ketemu. Dan tiba-tiba sekarang kamu datang ke rumahku," kata sang hakim terlihat emosi. "Ampun Tuan Hakim, sebenarnya saya juga ingin menghadap Tuan Hakim lebih awal, supaya saya cepat dapat hukuman," balas Abu Nawas. "Bagus, berarti kamu taat kepada hukum. Terus apa yang membuatmu menunda kedatanganmu?" tanya sang hakim. "Saya sangat sibuk Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Sibuk? Sibuk apa kamu?" tanya Tuan Hakim kembali. "Kemarin secara tidak kebetulan saya menemukan uang 10.000 dinar," balas Abu Nawas. Sang hakim terkejut dengan perkataan Abu Nawas. "Uang 10.000 dinar? Itu bukan uang yang sedikit Abu Nawas. Tapi dari mana kau mendapatkannya?" tanya sang hakim penasaran. "Saya dapat dari bawah tanah rumahku Tuan. Ketika itu saya sedang mencangkul tanah. Secara tidak sengaja saya menemukan emas. Setelah saya coba tawarkan, ternyata emas tersebut harganya senilai 10.000 dinar," jawab Abu Nawas. "Kamu sungguh beruntung Abu Nawas. Lantas apa yang akan kau lakukan dengan uangmu itu?" tanya sang hakim. "Rencananya 200 dinar akan saya belanjakan membeli tanah. Lalu tanah tersebut akan saya bangun menjadi istana yang megah. Mungkin biayanya sekitar 300 dinar. Kemudian saya akan membeli perlengkapan untuk istana saya, seperti kursi mewah, karpet yang mahal, dan jubah kebesaran. Mungkin sekitar 100 dinar. Saya juga akan memberikan istri saya perhiasan emas yang paling bagus dan mewah, kira-kira sekitar 100 dinar," kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim berdetak kagum mendengarnya. "Sisanya kan masih banyak Abu Nawas, akan kau apakan sisa uangmu?" tanya sang hakim mulai penasaran. "Saya akan membagikan 100 dinar buat orang-orang miskin di kota ini," jawab Abu Nawas. "Lalu sisanya buat apa lagi? Kan masih banyak Abu Nawas?" tanya sang hakim semakin penasaran. "Oh iya, saya akan memberikan Tuan Hakim 1.000 dinar.
Sebagai hadiah atas kebaikan Tuan menata kota ini, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, sang hakim langsung terbinar-binar. Raut wajah bahagia terlihat jelas pada diri sang hakim. "Oh iya Tuan, lalu bagaimana dengan hukuman saya? Saya datang ke sini untuk siap dihukum Tuan," tanya Abu Nawas memancing. "Sudahlah, lupakan saja Abu Nawas. Lagian, saya juga sudah tidak marah sama kamu," saut Tuan Hakim. "Benarkah Tuan? Apakah saya tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, saya sudah memaafkanmu. Kamu bebas dari hukuman," ujar sang hakim. Selanjutnya, sang hakim mengajak Abu Nawas makan siang di rumahnya. Hidangan lezat dan istimewa sengaja ia suguhkan kepada Abu Nawas. Setelah selesai makan, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas. "Ngomong-ngomong, emasnya sudah kamu jual belum?" tanya sang hakim. "Belum Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Oh, ternyata belum. Tapi kamu menyimpan emasnya di tempat yang aman bukan?" tanya sang hakim kembali. "Nah, itu yang jadi masalahnya Tuan. Sewaktu saya kebingungan mencari tempat yang aman, istri saya membangunkanku dari tidur. Saat aku terbangun, aku tak menemukan apapun di tanganku ini. Semua karena kesalahan istri saya Tuan. Coba kalau membangunkan setelah saya menyimpan emasnya, pasti emas itu akan aman," tutur Abu Nawas. "Jadi maksudmu emas yang kau bicarakan itu hanya sebuah mimpi?" tanya sang hakim kaget. "Benar sekali Tuan," jawab Abu Nawas. Sang hakim menjadi kecewa berat. Ia mau marah tapi tidak mungkin. Sedangkan hukuman yang seharusnya Abu Nawas terima sudah ia maafkan sebelumnya. Belum lagi hidangan besar makan siang yang telah ia suguhkan kepada Abu Nawas. Sang hakim kali ini benar-benar rugi besar. Di tengah-tengah rasa kecewanya yang begitu dalam, sang hakim melihat Abu Nawas mengambil kaleng madu di meja makan. Kemudian Abu Nawas mencelupkan jarinya dan menjilatinya tanpa henti. Tentu saja hal ini membuat sang hakim menjadi tambah jengkel. "Hei Abu Nawas, makan madu tanpa roti bisa membakar hatimu. Berhentilah," kata sang hakim kepada Abu Nawas. Namun dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Hanya Allah lah yang tahu hati siapa yang sedang terbakar," kata Abu Nawas sambil terus menjilati madu. Abu Nawas pun lalu pulang dengan perut kenyang dan bebas dari hukuman. Suatu hari, hujan turun begitu deras di kerajaan tempat Abu Nawas tinggal. Awalnya, rakyat senang karena hujan menyuburkan tanah dan menyejukkan udara. Namun, hari demi hari berlalu dan hujan tak juga berhenti. Ladang para petani terendam, jalan-jalan berubah menjadi sungai kecil, dan bahkan istana raja mulai bocor di sana-sini. Baginda Raja mulai geram. Ia memanggil para penasehat, tabib hingga dukun istana. Tapi tak satu pun yang bisa menghentikan hujan. Akhirnya sebagai harapan terakhir, Raja memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, hujan ini sudah terlalu lama. Istana bocor, sandal basah terus. Bahkan kucing kesayanganku enggan keluar dari bawah tempat tidur. Apa yang bisa kau lakukan untuk menghentikan hujan ini?" seru Raja sambil mengelap jubahnya yang basah. Abu Nawas mengelus janggutnya dan tersenyum. "Baginda, saya bisa menghentikan hujan dalam waktu 1 hari, tetapi ada satu syarat." "Apa itu? Katakan cepat," pinta Baginda Raja. "Baginda harus mengumpulkan seluruh rakyat kerajaan di alun-alun besok pagi. Mereka semua harus membawa payung besar." Raja mengerutkan dahi. "Payung? Apa hubungannya dengan menghentikan hujan?" tanya Raja penasaran. "Percayalah Baginda, ini cara paling ilmiah dan terbukti ampuh," kata Abu Nawas dengan percaya diri. Karena sudah putus asa, Baginda Raja pun setuju. Maka pada keesokan paginya,
Seluruh rakyat berkumpul di alun-alun dalam keadaan basah kuyup. Ada yang membawa payung besar, ada yang memakai wajan sebagai pelindung kepala, dan bahkan ada yang membawa daun pisang karena tidak punya payung. Begitu semua orang siap, Abu Nawas naik ke atas panggung dan berkata dengan lantang, "Sekarang buka semua payung kalian." Rakyat pun serentak membuka payung. Dan ajaib, saat semua orang sudah siap dengan payung masing-masing, hujan tiba-tiba berhenti. Langit mendadak cerah, burung-burung berkicau, dan matahari bersinar seakan mengejek mereka yang dari tadi ketakutan. Melihat itu raja terperangah, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, bagaimana kau tahu ini akan terjadi?" tanya raja keheranan. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Baginda, sudah hukum alam. Jika kita siap menghadapi hujan, hujan pasti enggan turun. Tapi kalau kita lupa bawa payung, ia justru makin deras." Seluruh rakyat tertawa terpingkal-pingkal. Mereka merasa bodoh telah begitu panik. Bahkan raja sampai jatuh terduduk karena terlalu banyak tertawa. Sejak hari itu, raja menetapkan aturan baru. Jika hujan turun terlalu lama, seluruh rakyat harus membawa payung keluar rumah. Bukan untuk menghentikan hujan, tapi agar mereka tetap bisa tertawa bersama. Ya, memang terkadang hujan sering meledek kita, bukan? Seperti ketika kita habis mencuci kendaraan, tiba-tiba hujan turun. Atau saat kita lupa bawa jas hujan, malah turun hujan. Sebagai manusia kita harus mensyukurinya, bukan? Dikisahkan suatu sore Abu Nawas terlihat mengendarai kuda. Dia akan pergi menuju warung untuk berkumpul bersama kawan-kawannya. Sesampainya di sana, warung tersebut terlihat ramai tidak seperti biasanya. Di sebelah tempat duduk kawan-kawan Abu Nawas, ada beberapa anak muda yang juga sedang berkumpul. Abu Nawas pun lalu menghampiri kawan-kawannya dan duduk bersama mereka. Sementara sekumpulan anak muda yang duduk bersebelahan tampak asik mengobrol diselingi canda tawa. Obrolan dan ketawa mereka yang terdengar keras agak mengganggu Abu Nawas dan kawan-kawannya. Salah satu kawan Abu Nawas lalu berkata, "Pemuda zaman sekarang minim sopan santun. Sudah tahu banyak orang tua di sebelahnya, tapi suara mereka tidak direndahkan." Abu Nawas membalas, "Sudahlah, namanya saja anak muda. Kita sebagai orang tua harus mengalah dan arif." Yang lain menimpali, "Benar apa yang dikatakan Abu Nawas, orang tua memang lebih arif dari anak muda." Sekumpulan anak muda di sebelah mereka tidak terima mendengar hal itu. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Kalian para orang tua memang lebih arif, tapi kami anak muda jauh lebih kuat dari kalian." Kawan-kawan Abu Nawas sependapat dengan ucapan si pemuda. Tapi beda dengan Abu Nawas, ia sama sekali tidak setuju. "Ah, kata siapa? Menurutku tua atau muda itu sama saja. Tenagaku waktu masih muda sama saja dengan ketika sudah tua," sahut Abu Nawas. "Wahai Pak Tua, coba buktikan ucapanmu," kata salah satu pemuda. "Baik, akan aku buktikan. Kau lihat kuda yang aku naiki? Waktu aku masih muda, aku tak kuat mengangkatnya. Dan sekarang ketika aku sudah tua, aku masih tidak kuat juga," jawab Abu Nawas. "Kalau kau tak percaya, coba angkat kudaku itu. Pasti tenagamu tidak kuat seperti aku," lanjut Abu Nawas. Mendengar itu spontan kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Adapun si pemuda berlalu meninggalkan Abu Nawas dengan menahan rasa malu.
Dikisahkan ada seorang waliullah yang mempunyai karomah luar biasa, yaitu ia bisa tidur di dalam air. Waliullah ini bernama Kiai Haji Ali Mas'ud, seorang ulama besar yang berasal dari Sidoarjo, tepatnya di daerah Pagerwojo. Karomah tersebut sudah ia dapatkan justru ketika ia masih kecil. Cerita ini bermula ketika ayahnya yang juga merupakan ulama setempat sedang mengajar ngaji orang-orang di rumahnya. Ali Mas'ud yang masih kecil membuat suara-suara gaduh. Ia berteriak sambil memainkan kuda-kudaan yang ia tunggangi. Karena seringnya berbuat demikian, lama-kelamaan ayahnya menjadi marah. Ia sangat terganggu dengan perilaku Ali Mas'ud. Lalu sang ayah membentak dengan suara yang lantang, sehingga orang-orang yang sedang mengaji padanya juga ikut terkejut dan ketakutan. Begitu pula dengan Ali Mas'ud, ia tak kalah kagetnya dan ketakutan. Saking takutnya, Ali Mas'ud langsung melarikan diri meninggalkan rumah. Dia menghilang selama 3 hari, ia tidak kelihatan sama sekali. Jadi keadaan menjadi sepi, tidak seperti biasanya. Kesepian tersebut baru menyadarkan hati sang ayah. "Tumben Gus, tidak ada suara teriakanmu," kata sang ayah. Namun panggilan ayahnya tersebut tidak ada sautan dari Ali Mas'ud. Ketika diulangi beberapa kali, tetap saja tidak ada jawaban. Akhirnya muncul perasaan tidak enak. Maka ayahnya menyuruh santri-santrinya untuk membantu mencari Ali Mas'ud. Usaha pencarian sudah dilakukan kemana-mana, namun tidak membuahkan hasil. Hal ini sontak membuat ayahnya merasa sangat khawatir. Setelah sekian lama melakukan pencarian, kemana saja tidak ditemukan. Salah seorang santri yang merasa kelelahan akhirnya berniat mandi di kamar mandi untuk menyegarkan badan. Ia berharap dengan mandi rasa lelahnya akan hilang. Si santri kemudian masuk ke kamar mandi dan mengguyur badannya dengan air, lalu menggosoknya dengan sabun. Pada saat ia memakai sabun, matanya tertuju pada sebuah benda di dalam kolam. Ia melihat ada benda aneh di dalamnya. Benda tersebut terlihat seperti ikan besar yang terbungkus kain sarung. Sesekali bergerak pelan, lalu diam lagi. Saat ia mendekat dan mengamatinya, benda tersebut kembali bergerak. Spontan saja si santri merasa ketakutan dan berlari melaporkan kepada kiainya, yaitu ayahnya Ali Mas'ud. Sang kiai pun bergegas menuju kamar mandi yang diceritakan santrinya. Karena heboh, para santri dan masyarakat juga ikut menuju kamar mandi tersebut. Sampailah mereka semua di kamar mandi. Sang kiai kemudian melihat ke dalam air kolam. Ternyata benar ada benda besar dan aneh di dalamnya. Lalu diambillah kayu yang agak panjang untuk menyentuh benda yang ada di kolam tersebut. Saat tersentuh kayu, benda itu bergerak-gerak tidak cepat. Tiba-tiba benda yang terbungkus kain sarung menjadi terbuka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata benda tersebut bukanlah ikan besar, melainkan anak kecil. Dialah Ali Mas'ud yang tengah ketiduran di dalam air kolam. Lalu ayahnya bertanya kepadanya, "Ngapain kamu di situ?" Ali Mas'ud menjawab, "Saya ngantuk ayah, lalu saya ketiduran." Ayahnya kembali bertanya, "Sejak kapan kamu tidur di situ?" "Sejak ayah marah-marah kepada saya," jawab Ali Mas'ud. Ternyata selama 3 hari dalam pencarian, Ali Mas'ud tertidur di dalam air kolam. Atas kejadian tersebut, sang ayah mulai meyakini bahwa anaknya yang satu ini punya keistimewaan yang kelak akan menjadi ulama besar. Firasat ayahnya pun menjadi kenyataan ketika di usia tuanya, Ali Mas'ud menjadi ulama yang sangat disegani di kotanya. Bahkan tak sedikit masyarakat yang sowan kepadanya minta didoakan. Masyarakat meyakini bahwa Kiai Haji Ali Mas'ud doanya selalu dijabah.
karena beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sekelumit kisah tentang waliullah yang bernama Kiai Haji Malik Masud. Wallahu a'lam bishawab. Ketika Baginda Raja sedang dalam suatu perjalanan haji, ia berhenti beberapa hari di kota Kufah. Dan pada saat keberangkatannya dari kota Kufah, banyak orang berkumpul di pinggir kota untuk melihat iring-iringan khalifah naik haji. Di antara mereka ada seorang ahli zuhud terkenal, yakni Bahlul. Ia sedang duduk di atas gundukan tanah yang juga menyaksikan rombongan kerajaan, di mana di tempat itu anak-anak sedang menggoda Bahlul, mengejek dan melempar batu ke arahnya. Ketika khalifah lewat di hadapannya, anak-anak tersebut berlarian. Akan tetapi, Bahlul malah lantang memanggil-manggil, "Hei Amirul Mukminin! Hei Amirul Mukminin!" teriak Bahlul. Mendengar seruan itu, khalifah menaikkan tirai kendaraannya, lalu melihat keluar dan berkata, "Labaik wahai Bahlul, apa yang kau inginkan?" tanya sang khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, ada seseorang yang menceritakan kepadaku dari Khudomah radhiyallahu anha bahwa ia melihat Rasulullah pergi berhaji di Mina mengendarai seekor unta dengan pelana sederhana di atas punggungnya, tanpa menghalau orang-orang atau menyingkirkannya di tepi jalan, dan tanpa berkata, 'Awas, menepilah, Rasulullah akan lewat.' Wahai Amirul Mukminin, akan lebih baik bagimu jika engkau juga berkendara dengan rendah hati, bukannya dengan keangkuhan." Mendengar perkataan tersebut, Baginda Raja menangis sambil berkata, "Nasihatilah aku lebih banyak wahai Bahlul, semoga Allah memberkahimu." Kemudian Bahlul membacakan sebuah syair. "Benar, engkau adalah seorang raja penguasa dunia. Semua orang tunduk dan patuh kepadamu. Sebagaimana esok engkau akan dibaringkan di kubur sebagai rumahmu. Dan dari segala arah orang-orang akan melempar debu ke tubuhmu menutupimu." Mendengar syair yang menyayat hati, khalifah pun menangis sejadi-jadinya. "Wahai Bahlul, teruslah nasihati aku," kata khalifah sesenggukan. "Wahai Amirul Mukminin, jika Allah mengaruniakan kemakmuran dan kehidupan jasmani kepada seseorang, lalu ia menggunakan hartanya di jalan Allah dan melindungi kecantikannya dari dosa, maka namanya akan dicatat dalam daftar Allah sebagai golongan orang-orang yang soleh," tutur Bahlul menasehati. "Wahai Bahlul, engkau telah menasehatiku dengan baik. Engkau patut mendapatkan hadiah," balas khalifah. "Kembalikanlah hadiah itu kepada mereka yang telah membayar pajak kepadamu. Aku tidak menginginkan hadiah apapun darimu," tukas Bahlul menolak. Kemudian khalifah berkata, seandainya ia berhutang kepada orang lain, maka ia ingin membayarnya melalui Bahlul. Tetapi seorang raja tak mungkin punya hutang kepada orang lain, apalagi khalifah adalah raja yang kaya raya. Ucapannya tersebut hanyalah siasat untuk memberikan uang kepada Bahlul, dan Bahlul tahu betul maksud dari perkataan sang khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, bayarlah terlebih dahulu apa yang menjadi kewajibanmu kepada masyarakat. Kemudian baru dipikirkanlah untuk orang lain," tutur Bahlul. "Kalau demikian, dapatkah aku menetapkan tunjangan untukmu untuk memenuhi segala kebutuhanmu?" tanya sang khalifah. "Memangnya aku kurang apa sehingga engkau akan memenuhi kebutuhanku? Kita berdua adalah hamba Allah. Aneh sekali jika Allah memenuhi segala kebutuhanmu tetapi tidak memenuhi kebutuhanku," jawab Bahlul menolaknya. Kemudian sang khalifah melepas semua atribut kerajaan beserta fasilitasnya. Ia melanjutkan perjalanan dengan menaiki kuda seperti halnya rakyat biasa. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, di sebuah daerah, khalifah kembali berjumpa dengan seorang yang dianggap gila. Dia adalah Sa'adun. Begitu rombongan khalifah lewat di hadapannya, Sa'adun mendendangkan sebuah syair.
Walaupun engkau sebagai raja penguasa dunia, engkau tidak akan dapat lari dari kematian untuk para musuhmu. Walaupun hari ini wajahmu tersenyum, besok engkau pasti akan bersedih." Mendengar syair tersebut, hati khalifah seketika terguncang. Ia menangis berderai air mata hingga jatuh pingsan. Sampai-sampai ia tidak dapat menunaikan 3 sholat fardu tepat pada waktunya. Khalifah mempunyai cincin yang stempelnya bertuliskan, segala kekuasaan dan kebesarannya hanya milik Allah. Hal ini, kata Maulana Muhammad Zakaria, menunjukkan pandangannya terhadap keagungan dari kekuasaan Allah yang tiada batas. Diceritakan, Baginda Raja telah mengangkat penasehat istana yang baru. Namun dengan keberadaannya di istana, membuat Abu Nawas susah sekali menemui Baginda Raja. Penasehat istana ini memang tidak suka dengan Abu Nawas, sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasehat istana tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasehat tersebut, dan kini ia meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali. "Kenapa dia melakukan itu padamu?" tanya Abu Nawas. "Dia itu adalah tetanggaku, rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia membangun kembali rumahnya lebih megah, dia merampas tanah dan rumahku hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Bilangnya ini demi kepentingan kerajaan," kata tamu tersebut memberitahu. Sesaat Abu Nawas merasa bingung. Ia tidak tahu bagaimana caranya agar bisa mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemuinya saja sangatlah sulit. Itu dikarenakan ulah dari penasehat istana. Setelah lama berpikir, Abu Nawas menemukan jalan keluarnya. "Sebaiknya kamu pulang saja. Aku akan ke istana untuk membantu masalahmu," kata Abu Nawas kepada tamunya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan gerbang istana, sang penasehat segera mencegahnya untuk masuk. Akan tetapi timbul rasa penasaran. Kenapa Abu Nawas berpenampilan tidak seperti biasanya? "Mau apa kau kemari? Dan kenapa berpakaian seperti itu?" tanya penasehat istana. "Aku adalah orang suci yang ingin menemui Paduka Raja," jawab Abu Nawas. "Apa? Orang suci? Maksud kamu sekarang menjadi seorang nabi?" balas penasehat istana. "Sudah, beritahu saja rajamu bahwa ada orang suci ingin menghadap," kata Abu Nawas. Tiba-tiba terlintas di benak penasehat istana akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kali ini kau kuizinkan masuk," kata penasehat istana. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasehat istana langsung melancarkan rencana jahatnya. "Wahai Paduka yang mulia, Abu Nawas telah mengaku sebagai seorang nabi. Ia mengatakan bahwa dia adalah orang suci," lapor penasehat istana. Spontan Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Apakah benar begitu Abu Nawas? Kau jangan macam-macam. Aku bisa saja menjatuhimu hukuman mati karena berani mengaku sebagai seorang nabi," bentak sang raja. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Yang pasti aku adalah orang suci Paduka." Akan tetapi Baginda Raja menangkap ada maksud lain yang telah direncanakan oleh Abu Nawas. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengannya.
Sementara itu penasihat istana segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi. Niatnya ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. Jadi benar kau seorang nabi? Kalau kau Nabi Ibrahim pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya, kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu, kata penasehat istana. Ah, itu terlalu mudah, dan lagian orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang seperti itu? Tanya Abu Nawas. Tentu saja bukan, aku mengimani Allah sebagai Tuhanku, jawab penasehat istana. Kalau begitu janganlah berperilaku sepertinya, tukas Abu Nawas. Lalu kamu siapa? Kamu Nabi Musa, coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah jadi ular, kata penasehat istana. Nabi Musa melakukan itu kepada orang-orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak, aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah, jawab penasehat istana. Kalau begitu, jangan memintaku melakukan hal itu, balas Abu Nawas. Lalu siapa sebenarnya kamu? Kamu Nabi Isa. Yang aku ketahui, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Bisa kau tunjukkan mukjizatmu itu? Kata penasehat istana kembali. Akan aku buktikan kepadamu, balas Abu Nawas. Oh, jadi kamu sekarang mengaku sebagai Nabi Isa. Ayo, buktikan kepada kami mukjizatmu itu, perintah penasehat istana. Tentu saja akan aku buktikan. Pertama-tama, aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Jika kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkannya kembali, ucap Abu Nawas. Abu Nawas pun segera mengejar penasehat istana dengan membawa tongkat di tangannya. Tentu saja hal ini membuat penasehat istana ketakutan. Ia langsung berlari meninggalkan ruangan istana. Melihat itu, Baginda Raja berusaha mencegah Abu Nawas. Berhenti Abu Nawas, berhenti. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini? Kenapa pula kau mengaku sebagai seorang nabi? Tanya Baginda Raja. Siapa bilang aku mengaku sebagai seorang nabi, Paduka? Itu kan hanya anggapan penasehat istana saja. Saya hanya mengaku sebagai orang suci, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena sebelum saya kemari, saya berwudu terlebih dahulu, jelas Abu Nawas. Terus apa maksudmu melakukan hal ini? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, bukankah berminggu-minggu ini Paduka merasakan bahwa saya tidak pernah lagi ke istana? Itu semua dikarenakan ulah penasehat istana yang selalu mencegahku menemui Paduka. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya. Dia merampas tanah dan rumahnya demi untuk membuat rumahnya menjadi lebih luas dan megah, tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja segera memecat penasehat istananya dan memasukkannya ke dalam penjara. Dikisahkan, ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan malah justru tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat angker.
Suatu hari, Abu Nawas mengajak Hasan pergi ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah. Untungnya, tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. "Kita pulang naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang," kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. "Sialan, kentutmu bau sekali Hasan," celetuk Abu Nawas. Dengan tertawa Hasan pun menjawab, "Bukan aku yang kentut, tapi keledaimu." Lalu keduanya pun tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker, dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilannya Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas bertanya, "Sepertinya di belakang ada orang." Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. "Tidak ada siapa-siapa, Abu Nawas," jawab Hasan. "Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. Untuk kedua kalinya, Hasan kembali menoleh ke belakang. "Tidak ada siapa-siapa, kamu jangan menakut-nakuti aku," kata Hasan. "Tapi kenapa aku mendengar suara orang ya? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. "Sudah aku bilang tidak ada orang, Abu Nawas," teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kentut di muka orang sembarangan," kata Hasan emosi. "Loh, tadi katanya tidak ada orang. Aku kan sudah tanya apakah di belakangku ada orang. Kau bilang tidak ada. Saya tanya sampai beberapa kali, tapi kau tetap mengatakan tidak ada. Malah kau menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya, apakah ada orang di belakangku? Bukan di belakangmu," ucap Abu Nawas. Menyadari dirinya dikerjain Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang berdiskusi tentang agama. Mulai dari masalah tauhid sampai tentang hukum agama. Baginda Raja kemudian bertanya tentang masalah wudhu. "Abu Nawas, kalau kita sholat, kita harus mempunyai wudhu bukan?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka. Kalau kita tidak punya wudhu, maka sholat kita tidak akan sah," jawab Abu Nawas. "Berarti kalau kita kentut, kita harus mengulangi wudhu supaya salatnya sah?" tanya Baginda Raja. "Iya, benar Paduka," jawab Abu Nawas. "Ini sungguh aneh," ujar Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Aneh bagaimana Paduka? Ini kan sudah diatur oleh agama," sahut Abu Nawas. "Coba kamu pikir Abu Nawas, yang kentut kan pantat kita, sehingga wudhunya batal. Tapi kenapa yang dibasuh malah wajah?" tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka, ketika Paduka kentut di hadapan orang-orang, yang malu wajah Paduka atau pantat Paduka?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Ya tentu saja wajah saya," jawab Baginda Raja. "Nah itu Paduka tahu.
Mana ada pantat punya rasa malu, Paduka? Oleh sebab itulah yang dibasuh adalah wajah, celetuk Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Abu Nawas mencari neraka. Saat itu, di waktu siang hari, tiba-tiba Abu Nawas keluar dari rumah dengan membawa lampu di tangannya sambil digoyang-goyangkan. Melihat kelakuan Abu Nawas, para penduduk sedikit terkejut dan mengatakan bahwa Abu Nawas mulai gila. Bahkan ada yang memberi komentar bahwa Baginda Raja pasti malu memiliki staf ahli yang gila seperti Abu Nawas. Namun komentar dari para penduduk sama sekali tidak dipedulikan oleh Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali melakukan hal yang sama. Dia keluar rumah bahkan lebih pagi dari kemarin, serta membawa lampu sambil digoyang-goyangkan. Di hari tersebut, para penduduk masih menganggap Abu Nawas waras, sehingga ditanyalah Abu Nawas oleh penduduk perihal perilakunya selama 2 hari ini. "Sedang apa kau, wahai Abu Nawas?" tanya para penduduk. "Aku sedang mencari neraka," jawab Abu Nawas singkat. Jawaban Abu Nawas membuat para penduduk langsung berpikir bahwa Abu Nawas sudah gila. Keesokan harinya, di hari ketiga, Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama dan membuat para penduduk marah. Di sini ada undang-undang yang berisi melarang orang gila berkeliaran, sehingga ditangkaplah Abu Nawas dan dibawa ke istana. Saat sampai di istana, Baginda Raja merasa malu atas kelakuan staf ahlinya. "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang hari?" tanya Baginda Raja dengan nada marah. "Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan enteng. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja marah dan mengatakan bahwa Abu Nawas sudah gila. Namun Abu Nawas malah mengatakan sebaliknya, bahwa yang gila adalah orang-orang Baghdad, bukan dirinya. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja memanggil penduduk kota dan mempersilahkan Abu Nawas berbicara. "Wahai kalian yang mengaku waras," teriak Abu Nawas kepada orang-orang di depannya, "apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik?" ucap Abu Nawas. "Benar," jawab penduduk. "Apakah kalian juga menyatakan para munafik itu sesat?" ucap Abu Nawas. "Betul, dasar sesat," jawab penduduk. "Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya?" tanya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar munafik kamu," jawab penduduk. "Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu?" jawab Abu Nawas dengan tenang, sambil mengangkat lampu di tangannya tinggi-tinggi seolah dia mencari sesuatu. Kali ini orang-orang di depan Baginda Raja mulai tak sabar. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas dan lampu di tangannya. "Hei Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya?" ucap penduduk. "Paduka, mohon maaf," kata Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang sudah tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila?" "Hahaha," Baginda Raja tertawa sambil berkata, "Abu Nawas, lanjutkan pencarianmu mencari neraka. Jika sudah ketemu, kabari aku dan jebloskan mereka ke dalam neraka," ucap Baginda Raja.
Pelajaran untuk majikan yang jahat. Diceritakan, ada seorang majikan yang mempekerjakan orang dengan cara yang aneh. Sang majikan selalu punya syarat, jika anak buahnya keluar dari pekerjaan, maka sang pembantu itu harus menyerahkan sepotong daging dari tubuhnya. Sebaliknya, jika majikan yang memecat, maka sang tuan juga harus menyerahkan sepotong daging dari tubuhnya kepada pembantunya. Majikan tersebut memperlakukan pembantunya dengan kasar, membebani dengan pekerjaan berat dan tidak jarang melakukan kekerasan fisik. Akibatnya, sering pembantunya tidak kerasan dan mengundurkan diri. Nah, siapapun yang mengundurkan diri sudah pasti harus menepati kontrak perjanjian, yaitu menyerahkan sepotong daging dari tubuhnya. Sampai suatu ketika, pengalaman dari seorang mantan pembantu dikeluhkan kepada Abu Nawas yang terkenal bijaksana dalam menyikapi persoalan. Abu Nawas bergegas pergi menyambangi sang majikan tersebut, meskipun harus melalui batas negara. Abu Nawas menyamar menjadi orang yang melamar menjadi pembantu. Seperti juga pembantu yang lain, Abu Nawas diikat dengan kontrak perjanjian yang aneh itu. Abu Nawas menyanggupi dan mulailah hari-hari bekerjanya di rumah tersebut. Berbeda dengan pembantu-pembantu sebelumnya, Abu Nawas bekerja sesuka hatinya. Tidak jarang ia bangun siang hari. Jika diminta memasak, hasilnya selalu berantakan, gosong dan terbakar. Begitu juga dengan membersihkan rumah, bukannya tambah indah, malah jadi kacau balau. Abu Nawas juga sering menolak yang diperintahkan oleh majikan, membangkang dengan terang-terangan. Karena sudah pusing dengan pembantu barunya, maka majikan memutuskan untuk memecat Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas meminta keadilan dengan mengingatkan pada perjanjian kontrak. Karena majikan tetap berkuasa, maka ia mengingkari janjinya. Ia tidak mau menyerahkan sepotong daging dari tubuhnya. Abu Nawas menerima keberatan sang majikan. Akan tetapi, sebagai gantinya, Abu Nawas cuma meminta sebuah paku yang menancap di tembok rumah majikan. Abu Nawas punya hak apapun atas paku yang menancap di tembok ruang tamu tersebut. Karena dianggap permintaan yang sepele, maka majikan menyanggupinya. Abu Nawas pun segera disuruh pergi. Abu Nawas pergi meninggalkan rumah sang majikan. Namun selang beberapa hari, ia datang lagi. Abu Nawas datang dengan membawa seekor bangkai tikus. Abu Nawas menanyakan kabar paku miliknya di tembok rumah majikan. "Itu paku milikmu, aku tidak akan mengotak-atiknya," kata majikan itu. "Aku masih punya hak atas paku itu kan tuan?" tanya Abu Nawas. Majikan mengangguk dengan pasti. Setelah itu, Abu Nawas langsung mendekati paku itu dan mencantolkan bangkai tikus di paku itu. Tentu saja majikan kebingungan, karena seluruh ruang tamu bahkan sampai ke ruang-ruang yang lain menjadi bau bangkai. Sementara sang majikan merasa bingung, Abu Nawas pergi meninggalkannya. Abu Nawas berhasil tangkap maling yang lari ke barat dengan lari ke timur. Abu Nawas memang sakti banget. Dia berhasil menangkap maling yang lari ke arah barat, padahal mencegatnya di sebelah timur. Berawal dari Abu Nawas yang melawan sosok ahli falak atau astronomi. Suatu hari, ada seorang ahli astronomi atau ahli ilmu falak di Jazirah Arab yang menjadi daerah tempat tinggal Abu Nawas. Ahli astronomi tersebut merasa kemampuannya sangat mumpuni dalam ilmu geografi. Berkat hal inilah, masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan dari ahli astronomi tersebut. Bahkan, masyarakat meninggalkan Abu Nawas yang dikenal suka omong kosong dan tidak memahami ilmu falak maupun astronomi, dan lebih memilih mempercayai teori-teori dari ahli astronomi tersebut. Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima, yaitu bumi itu berbentuk bulat seperti bola.
Ahli astronomi ini menyatakan bahwa andaikan manusia berjalan ke barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Hingga suatu hari, ahli astronomi itu baru saja kehilangan barangnya. Di saat yang sama, Abu Nawas sedang melintas di daerah rumahnya. Ahli astronomi tersebut lantas berteriak dan meminta tolong kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tolonglah aku. Aku baru saja kehilangan barang. Maling baru saja mencuri barangku. Tolong bantu kejar malingnya," ucap ahli astronomi itu dengan napas yang terengah-engah. Abu Nawas bertanya kepada ahli astronomi tersebut, "Lari kemana malingnya?" Ahli astronomi itu pun menjawab, "Malingnya lari ke barat." Mendengar hal itu, Abu Nawas segera lari ke arah timur. Melihat pergerakan Abu Nawas, sang ahli astronomi tersebut jengkel. "Aku kan sudah bilang kalau malingnya lari ke barat, kok kamu larinya ke timur?" tanya ahli astronomi kepada Abu Nawas. "Tenang saja, nanti juga akan ketemu kok," jawab Abu Nawas sambil terus berlari. Berbagi buah dan berkah yang tak terduga. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia melihat seorang penjual buah yang tengah sibuk mengatur buah-buahnya dengan rapi. Abu Nawas yang iseng pun mendekati penjual buah tersebut dan bertanya, "Pak penjual, bolehkah saya mencoba buah ini sebelum membelinya?" Penjual buah dengan ramah menjawab, "Tentu saja Pak, silahkan mencoba." Abu Nawas pun mengambil satu buah apel dari tumpukan buah dan memakannya dengan lahap. Setelah beberapa saat, ia mencicipi buah pir, lalu buah anggur, dan seterusnya. Ia terus mencoba buah-buahan tersebut tanpa berniat membelinya. Melihat tingkah Abu Nawas yang mencicipi buah tanpa berniat membeli, penjual buah tersebut mulai kesal. Ia berkata dengan sedikit kesal, "Maaf Pak, Anda sudah mencicipi hampir semua buah yang saya punya. Boleh saya tahu apakah niat Anda membeli buah atau hanya mencoba-coba saja?" Abu Nawas yang cerdik dengan santai menjawab, "Oh, maaf Pak, sebenarnya saya sedang mencari buah yang paling enak untuk diberikan kepada istri saya. Saya ingin memastikan bahwa buah yang saya beli benar-benar lezat sehingga istri saya senang. Tapi sepertinya semua buah yang Bapak jual sangat enak, saya bingung memilihnya." Penjual buah awalnya kesal, tetapi kemudian ia tersenyum mengerti. Ia berkata, "Baiklah Pak, jika begitu saya akan memberikan harga spesial untuk Anda." Abu Nawas pun tertawa sambil berkata, "Terima kasih Pak, ternyata mencicipi buah-buah ini memberikan manfaat yang baik. Sekarang saya tahu bahwa semuanya enak." Keduanya tertawa bersama. Dan akhirnya Abu Nawas membeli beberapa buah dari penjual tersebut. Ia pulang dengan senang hati, membawa buah-buah lezat untuk istri tercintanya. Setelah berbelanja, Abu Nawas istirahat sejenak. Abu Nawas duduk di bawah pohon di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis tunawisma yang kelaparan. Melihat keadaan pengemis tersebut, Abu Nawas merasa iba. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk berbagi buah-buah yang baru saja ia beli kepada pengemis itu. Ia memberikan beberapa buah apel, pir, dan anggur kepada pengemis tersebut dengan senyum ramah. Tak lama kemudian, seorang pedagang lewat dan melihat Abu Nawas berbagi buah-buahan kepada pengemis. Pedagang tersebut terkesan dengan perbuatan Abu Nawas yang begitu dermawan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei sahabatku, aku melihat apa yang kau lakukan tadi. Kau begitu baik hati dan penuh kepedulian terhadap sesama. Bolehkah aku menawarkan sebuah pekerjaan padamu?"
Abu Nawas terkejut, namun tertarik dengan tawaran tersebut. Ia menjawab dengan rasa ingin tahu. "Tentu, apa pekerjaan yang kau maksud?" Pedagang itu tersenyum dan menjawab, "Aku memiliki toko buah dan membutuhkan seorang yang pandai dalam memilih buah-buahan berkualitas. Dilihat dari cara kau mencicipi buah-buah di pasar, aku yakin kau memiliki keahlian dalam hal itu. Aku ingin mengajakmu untuk bekerja denganku." Abu Nawas sangat senang dengan tawaran tersebut. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang sederhana di pasar dapat membawa keberuntungan dan kesempatan baru baginya. Ia dengan senang hati menerima pekerjaan itu dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Dari kejadian lucu di pasar hingga akhirnya mendapat pekerjaan baru, Abu Nawas mengerti bahwa kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain selalu membuahkan hasil yang baik. Tindakan kecil seperti berbagi buah-buahan kepada pengemis dapat membuka pintu kesempatan yang tak terduga. Abu Nawas pun menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat dan keahlian dalam memilih buah-buahan terbaik. Ia menjadi karyawan yang dipercaya oleh pedagang dan berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut. Cerita lucu ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa dampak positif dalam hidup kita, bahkan membawa keberuntungan dan peluang baru. Ia menggunakan kejadian lucu di pasar untuk mendapatkan harga spesial dan juga memberikan kebahagiaan kepada istri dengan buah-buah yang enak. Inisiatif berlebihan bisa membawa celaka. Alkisah tentang Abu Nawas yang pernah bekerja kepada seseorang yang kaya raya. Namun orang tersebut enggan membayar zakat dan bersedekah. Abu Nawas ingin majikannya yang kaya raya itu bertobat dan membayar zakat. Sehingga Abu Nawas menjalankan akal cerdiknya agar orang kaya tersebut bisa membayar zakatnya dan bertobat. Pada suatu hari, orang kaya itu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, engkau ini memang orang baik, jujur serta tekun. Tapi tadi kusuruh kau membeli telur, kenapa lambat sekali melaksanakannya? Kalau kusuruh membeli 3 telur, kenapa kau tidak membelinya sekaligus? Engkau pergi ke warung membawa 1 butir telur, dan kemudian kembali lagi ke warung dan membawa 1 butir telur, dan terus seperti itu hingga membeli 3 telur. Kamu pergi 3 kali ke warung," kata orang kaya itu heran dan kesal. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maaf Tuan, saya memang salah. Saya tidak akan mengerjakan hal seperti itu lagi," ucap Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, majikan Abu Nawas yang kaya raya itu jatuh sakit, dan ia pun menyuruh Abu Nawas memanggil tabib. Ternyata Abu Nawas tidak hanya membawa tabib, tapi juga membawa beberapa orang lainnya. Majikan Abu Nawas yang tengah berbaring itu bertanya, "Aku hanya menyuruhmu memanggil tabib. Beberapa orang itu siapa?" "Begini Tuan, tabib biasanya menyuruh meminum obat, jadi saya sekalian membawa tukang obat. Dan tukang obat membutuhkan bahan-bahan obat, jadi saya juga membawakan penjual bahan obat-obatan. Sekaligus saya juga membawa penjual arang, karena biasanya obat direbus menggunakan arang, agar saya tidak bolak-balik seperti membeli telur," kata Abu Nawas. "Dan mungkin Tuan juga tidak akan sembuh, kemudian meninggal dunia. Saya juga membawa tukang penggali kubur," lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang majikan kaget dan langsung berdiri. Karena teringat akan kematiannya, majikan tersebut menjadi bertobat dan rajin membayar zakat. Perebutan tanah Abu Nawas dan Abu Jahal. Dikisahkan
Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik. Dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Antara kebun Abu Jahal dan kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi oleh tumpukan batu. Abu Jahal berkeinginan menambah luas area kebunnya. Ia pun berpikir keras agar keinginannya terwujud. Hal ini sampai membuat Abu Jahal susah tidur. Tiba-tiba terlintas pikiran jahat di benaknya. Aku harus melakukannya. Sekarang mumpung waktunya sudah malam, pikir Abu Jahal. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahal langsung pergi menuju kebun miliknya. Dia mencari pembatas tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, dia mulai mengangkat satu persatu batunya, lalu dia memindahkan di area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahal menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi, dan dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tak menyadari dengan perbuatan Abu Jahal. Ia masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahal. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahal senang bukan kepalang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia sangat terkejut melihat Abu Jahal memanen tanaman buah miliknya. "Hai Abu Jahal, apa yang kamu lakukan?" seru Abu Nawas. "Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku," jawab Abu Jahal. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku, Abu Jahal," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu mengigau ya? Coba kau lihat batu pembatasnya," tegas Abu Jahal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti, pikir Abu Nawas. Tapi kan buah itu aku yang menanamnya, Abu Jahal, ucap Abu Nawas. "Itu sih salahmu sendiri, kenapa menanam buah di area kebunku? Berarti ini adalah milikku," sahut Abu Jahal. "Kurang ajar, ini pasti ada yang tidak beres," kata Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Jahal, kamu pasti memindahkan tumpukan batu itu kan?" tanya Abu Nawas geram. "Jangan fitnah kamu, aku bisa mengadukannya kepada Tuan Hakim," balas Abu Jahal menggertak. "Ayo kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim," timbal Abu Nawas. Maka keduanya menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, antara Abu Nawas dan Abu Jahal saling mengadukan masalahnya. Setelah mendengar penuturan dari kedua belah pihak, Tuan Hakim pun berkata, "Jujur saja saya sangat bingung, siapa di antara kalian yang benar? Tapi sepertinya aku lebih percaya Abu Jahal." "Kenapa Tuan Hakim begitu mudah memutuskan hal itu? Anda adalah hakim yang terkenal bijak. Harusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan," balas Abu Nawas tidak terima. "Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu masih juga luas," ucap Abu Jahal. "Enak saja kamu bicara, kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas," bentak Abu Nawas. "Saya harap kalian berdua diam. Apa yang akan saya putuskan tidak bisa diganggu gugat. Dan keputusan saya adalah tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahal," kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar hal itu, Abu Jahal merasa sangat senang. "Terima kasih Tuan Hakim, Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal," sahut Abu Jahal. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. "Asik, sekarang aku punya kebun lebih luas dari Abu Nawas," batin Abu Jahal kegirangan. "Oh iya, Abu Jahal, berapa luas kebunmu?" tanya Tuan Hakim. 1,5 hektar, Tuan Hakim, jawab Abu Jahal.
"Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu?" tanya Tuan Hakim kembali. "Sebenarnya luas kebun saya 1,5 hektar. Tapi karena setengahnya dicuri sama Abu Jahal, luasnya jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. "Kalian tahu tidak kenapa saya tanya luas kebun kalian? Karena kemarin saya dapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepada saya, barang siapa yang mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isi-isinya. Dan bagi siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Hal ini Baginda Raja terpaksa lakukan karena kondisi keuangan negara sedang krisis," kata sang hakim menjelaskan. Seketika raut wajah Abu Jahal yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. "Waduh, celaka. Aku akan kehilangan kebunku," pikir Abu Jahal ketakutan. "Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebun saya hanya 1 hektar, tutur Abu Jahal. "Tadi kamu bilang katanya luas kebunmu 1,5 hektar, sekarang bilangnya 1 hektar. Kamu jangan main-main Abu Jahal," bentak Tuan Hakim. "Saya berani bersumpah Tuan Hakim, kebun saya memang luasnya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebun saya dan kebun milik Abu Nawas telah saya pindahkan dari tempatnya," ujar Abu Jahal. "Oh begitu. Jadi tanah yang ditanami buah oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim memastikan. "Benar Tuan Hakim," jawab Abu Jahal. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah benar luas kebunmu 1,5 hektar? tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Benar Tuan Hakim," jawab Abu Nawas semakin pasrah. "Nah, kalau begini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahal dan masukkan ke dalam penjara karena dia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas," perintah Tuan Hakim. "Tapi Tuan Hakim, kebun saya tidak disita kan?" tanya Abu Jahal khawatir. "Tidak ada yang namanya penyitaan. Itu hanya trik saya saja supaya saya bisa menyelesaikan perkara kalian berdua dengan adil," balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahal langsung terkulai lemas, sementara Abu Nawas tersenyum bahagia karena ia bisa mendapatkan kembali luas kebunnya. Demikianlah kisah cerdik Abu Nawas melawan Abu Jahal.